pagi, sahabat bisnis Sulawesi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja untuk kita dapat beraktivitas secara produktif pagi ini. Dan sahabat Putra kembali hadir untuk menyapa Anda semua dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Dan seperti biasa kami hadir untuk memberikan informasi terkait dengan market review, kemudian ada analisa data, dan yang pasti akan ada rekomendasi saham. Nah, kali ini kami hadir atau saya hadir bersama teman-teman dari IDX Sulsel. Seperti biasa akan ada Mas Irfan Ibrahim, kemudian dari Penin Sekuritas yang akan hadir nanti branch manajernya yaitu Mas Ridwan. Untuk itu saya akan langsung mengundang keduanya untuk bergabung. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi Bini Bali. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat-sehat juga. Saya masih mengundang Mas Ridwan ini seperti biasa ini Mas Irfan. Bagaimana hari Selasa kemarin? Nah, kalau misalnya kita lihat di awal pekan ini indeks kita bergerak di zona merah atau terkoreksi. Apakah kemarin melanjutkan koreksi atau sudah mulai rebound ini? Sambil kita menunggu Mas Ridwan. Oke. Selamat pagi Mas Ridwan. Oke, selamat pagi Bli, Mas Irfan. Gimana kabar? Baik, sehat. Sehat juga Mas Ridwan. Sehat. Ya, gimana Bli? Sehat juga. Oh iya, alhamdulillah sehat juga. Kelihatan cerahnya dari sini. Oke, gimana hari ini? Oke, seperti biasa kita awali dengan market review terlebih dahulu. Ini Mas Ridwan. Silakan Mas Irfan. Oke, terima kasih Bini Bali. Terima kasih Mas Ridwan sudah mau join hari ini. Saya akan sharing lagi terkait mengenai bagaimana sih perkembangan market kita, khususnya mungkin buat perdagangan kemarin, ya. Nah, di hari Senin sempat kita bahas bahwa market kita agak melemah ya, pelemahannya bahkan cukup dalam di hari Senin di 1% aja. Untuk perdagangan kemarin sepertinya melanjutkan pelemahan ya untuk perdagangan di minggu ini. Mungkin ada beberapa sentimen utamanya mungkin dari global yang mempengaruhi perdagangan kita. Kalau kita lihat sih dari Jakarta Composite Index atau IHSG kita kemarin ditutup di 6.568 ya, atau turun minus 1,31%. Jadi kalau melihat dari pergerakan harga kemarin, dari awal sesi memang sudah dibuka mengalami pelemahan ya, berbeda mungkin di hari sebelumnya. Di awal sesi ada kenaikan sedikit baru turun. Kemarin itu langsung mengalami pelemahan, bahkan sepanjang sesi bergeraknya di zona negatif kalau kita lihat. Artinya lebih rendah dari penutupan perdagangan di hari sebelumnya atau di hari Senin. Bahkan sempat menyentuh titik terendah di 6.523 atau minus hampir 2% ya, minus 1,972%. Tapi setelah itu di akhir sesi ya, di sesi 2 sempat mengalami kenaikan dan berhasil tutup di 6.568 atau minus 1,31%. Nah, ini mungkin apakah ini tanda rebound? Nanti kita lihat mungkin analisa dari teknikal sama Mas Ridwan. Tapi cukup menarik karena penurunan kemarin cukup dalam ya di 1,97%. Tapi kita mencermati lagi bahwa kalau kita sempat bahas value transaksi kita di hari Senin kan di kisaran 10 triliun. Tapi di perdagangan kemarin ketika market lagi turun cukup dalam ya, biasanya sih kalau penurunannya cukup dalam kan biasanya saham-saham yang turun kan kebanyakan adalah saham-saham dengan market cap besar ya, yang sehingga mempengaruhi indeks kita cukup besar ya, bahkan 1,31%. Kemarin value transaksi kita di 13,25 triliun. Ini artinya mungkin kalau kita rata-ratakan sepanjang tahun lalu sampai tahun ini ya di kisaran ini sebetulnya transaksi kita secara value-nya ya sama persis seperti perdagangan kemarin di 13,20 triliun. Bahkan dari sisi frekuensi lumayan tinggi di 1,4 juta ya frekuensi
transaksi baik jual maupun beli, tepatnya di 1.426.348 transaksi untuk perdagangan kemarin. Dan kalau kita cermati lebih detail lagi ya, saham-saham yang mempengaruhi pergerakan indeks kita ya, yang menyebabkan indeks kita lumayan koreksi ya, adalah saham-saham yang di hari Seninnya sebenarnya sudah sempat mengalami penurunan ya. Bahkan saham-saham perbankan saya lihat ada 3 besar. Kalau kita lihat di posisi pertama ada Arto yang kemarin turun minus 6,9%. Terus ada BBRI juga mengalami penurunan di perdagangan kemarin 1,2%. Ada MTEK juga turun minus 6,8%. Terus ada BBNI turun minus 4,2%. Jadi kalau saya lihat 10 besar ini, beberapa diantaranya memang saham-saham dengan market cap besar ya Bang, dan beberapa diantaranya ada saham-saham finansial ya, ada BRI, terus ada BBCA juga ya, sama BMRI. Jadi 4 besar perbankan praktis kemarin mengalami penurunan, sehingga itu tercermin dari penurunan IHSG kita juga. Dari sisi pergerakan saham kita ya, per sahamnya kemarin ada 77 saham yang mengalami kenaikan di atas 2%, sahabat bisnis ya, atau sekitar 10% dari total saham yang beredar, dan ada 54 saham yang bergeraknya di 0 sampai 2%. Jadi kalau kita lihat sih, saham-saham yang positif kemarin agak lumayan kecil ya. Dari sisi persentase ada 17% saham yang mengalami kenaikan, sedangkan saham yang mengalami penurunan kalau kita akumulasikan totalnya ada 58% ya, jadi lebih dari 58%-nya. Bahkan sekitar 36% itu turunnya di bawah minus 2%, artinya minus 2% ke atas ya penurunannya. Sedangkan untuk pergerakan asing, nah ini menarik ya. Kita tahu bahwa ketika di hari Minggu lalu ya, atau beberapa minggu sebelumnya ketika market turun ya, kecuali di hari Senin kemarin, biasanya investor asing melakukan net buy. Kemarin juga seperti itu ya. Kalau kita lihat kemarin net buy asing di kisaran 114 miliar. Jadi walaupun indeksnya turun, sepertinya sih asing masih mengincar saham-saham yang penurunannya cukup dalam, bahkan saham-saham yang big cap tadi yang saya sebutkan di awal ya, mungkin ada BBRI, ada BBNI, ada Telkom juga di sana, ada BMRI juga ya. Nah, itu dari sisi transaksi asing. Sedangkan untuk per sektornya, karena kemarin indeks kita juga melanjutkan penurunannya ya, kalau kita lihat per sektornya, hampir semua sektor, bahkan semua sektor sebetulnya ada penurunan ya. Semua sektor ada penurunan kalau saya perhatikan ya, secara sektoral. Bahkan penurunan terdalam itu masih dipimpin oleh sektor teknologi. Kemarin teknologi turun sampai minus 3,88%. Sepertinya sih aksi profit taking buat sektor teknologi ini masih berlanjut, karena jelas karena tahun lalu kenaikannya lumayan tinggi sampai 700-an persen ya. Mungkin beberapa investor sudah melakukan profit taking. Jadi penurunan minus 38% mungkin ini berasal dari aksi profit taking juga. Selain itu yang mengalami penurunan cukup dalam adalah sektor transportation logistik. Kita tahu sektor transportation logistik sebetulnya dari awal tahun, bahkan dari awal Desember tahun lalu sudah mulai ada kenaikan ya. Sampai tahun ini bahkan masuk 3 besar sektor yang mengalami kenaikan ya, transportation and logistik. Jadi ada penurunan minus 2,68% ya. Secara teknikal mungkin beberapa investor maupun trader sudah mulai mengakumulasi buat jual ya, buat take profit. Sedangkan yang lain penurunannya masih rata-rata di 1%-an ya. Misalnya ada sektor energi yang sempat booming di awal tahun ini ya, bahkan memimpin kenaikan secara sektoral dari awal tahun. Tapi untuk perdagangan kemarin sudah ada penurunan minus 1,84%. Mungkin seperti itu dulu ya yang saya bisa update buat pergerakan market minggu lalu. Intinya secara umum IHSG kita atau market kita lagi ada penurunan ya. Walaupun kalau kita lihat untuk perdagangan kemarin ada rebound sedikit di akhir sesi. Mungkin ada harapan juga hari ini ada kenaikan atau technical rebound sedikit ya, karena kita tahu mungkin di minggu-minggu lalu kan biasanya market kita di awal-awal tahun ini biasanya dari Senin sampai Kamis ada penurunan, biasanya di hari Jumat baru ada technical rebound.
historinya seperti itu. Apakah akan berlanjut seperti itu untuk minggu ini? Tergantung sentimennya, atau mungkin nanti kita dengar penjelasan juga dari Mas Ridwan ya. Apa saja sih sentimen yang mempengaruhi market kita khususnya untuk minggu ini? Mungkin seperti itu beli untuk data awalnya dulu. Oke, terima kasih Mas Irfan. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah siklus ya, anggaplah seperti pekan lalu di mana indeks kita itu mengalami koreksi atau bergerak di zona merah, itu mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu. Kemudian Kamis, Jumat kembali mengalami rebound. Nah, sebelum saya tanyakan bagaimana analisanya untuk indeks kita hari ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data-data yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi nih, Mas Ridwan, indeks kita itu ditutup di level 6.568 atau berada di level support yang sekitar 6.600 ya kalau tidak salah. Nah, kira-kira sentimen yang paling signifikan mempengaruhi ini seperti apa nih, Mas Ridwan? Karena kalau kita lihat selain sektor-sektor yang notabene memang mengalami penurunan sejak awal pekan ini, sektor energi juga mengalami pelemahan kemarin. Padahal kalau kita tahu bahwa sektor energi ini sejak awal tahun sudah menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan di situ. Bagaimana itu, Mas Ridwan? Oke, Beli, thank you ya. Jadi memang kalau kita lihat kembali dari ulasan yang tadi disampaikan oleh Mas Irfan ya dari Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan, bicara terkait dengan sentimen atau berita, memang kalau sejauh ini sampai saat ini tidak hanya di bursa domestik ya, bahkan di bursa regional pun juga sama. Yang menjadi pengaruh besar atau sentimen saat ini untuk di pasar saham baik global atau domestik ini, yang pertama adalah kita semua masih wait and see menunggu dari The Fed meeting ya Bli, yang akan dilaksanakan di minggu ini ya Bli, di mana The Fed meeting ini sebenarnya para pelaku investor ya, baik di bursa regional, bursa domestik ya, atau bursa US dan bursa Europe, sebenarnya sudah price in ya, karena kita tahu bahwa dari banyak pendapat, termasuk dari salah satu sekuritas terbesar di global itu ada Goldman Sachs ya di US, menyatakan bahwa The Fed US berpotensi untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan Beli, di mana potensinya ini bisa naik 4 kali dalam tahun di 2022. Otomatis respon pasar sebenarnya kalau lihat terkait dengan kenaikan bunga suku bunga di US, otomatis respon pasar akan negatif Beli. Nah, dengan kondisi pelemahan pasar di domestik, juga di bursa global atau bursa regional Beli, menurut saya sudah price in ya Beli, artinya sudah terantisipasi Beli. Jadi meskipun nanti hasil The Fed meetingnya memang sesuai dengan dugaan pasar sebelumnya, harusnya pelemahannya juga sudah harusnya terbatas Beli, bahkan akan ada peluang rebound untuk jangka pendek ini. Jadi kembali lagi Billy, sentimen pertama kita masih menunggu hasil The Fed meeting ya, di mana memang hasilnya sebenarnya sudah menjadi dugaan kita semua. Terus yang kedua masih sama, ini dorongan dari kenaikan suku bunga ini masih dipengaruhi oleh inflasi di US ya Billy. Terus yang ketiga yang menjadi perhatian juga untuk investor domestik khususnya di Indonesia adalah terkait dengan kasus Omicron Bli, di mana kalau kita lihat secara global atau domestik ini masih terus mengalami kenaikan. Bahkan kalau saya lihat di beritanya di US itu sudah tembus all time high untuk jumlah kasus terbarunya itu tertinggi dari 11 bulan terakhir. Nah, ini juga bisa jadi perhatian para investor dan trader ya, bahwa kasus Omicron baik dari sisi global dan domestik pun juga sama terus mengalami kenaikan. Artinya kita sebagai investor dan trader juga harus antisipasi di pasar modal di Indonesia. Selain dari sisi berita inflasi, Omicron, sama kenaikan suku bunga, ini juga ada berita yang juga ikut memberikan pengaruh sentimen negatif ya untuk di bursa regional ya, khususnya di domestik. Itu mulai dari tensi US dan China ya Bli. Kita tahu bahwa US dan China ini kan sejak 2020 itu kan tensinya itu cukup tegang ya terkait dengan masalah trade war atau perang dagang ya, di mana hasil terakhir ini terkait dengan perang dagang antara US dan China ini kesepakatannya mulai dilanggar ya oleh pihak China, di mana pihak China ini
tidak tepat janji lah untuk melakukan istilahnya pembelian komoditas atau barang-barangnya US beli. Itu hanya mencapai 60% dari target yang ditentukan oleh mantan presiden US ya, Donald Trump sebelumnya ya. Nah, akibat adanya ketidaktepatan janji dari China untuk membeli barang-barang di US ya, Presiden Joe Biden ini akan berpotensi untuk berpotensi untuk memberikan denda ke China karena mereka tidak tepat janji ya sesuai dengan kesepakatan antara China dan US sebelumnya. Nah ini juga bisa jadi perhatian masyarakat juga nih, khususnya ini punya pengaruh sentimen negatif tentunya. Selain dari tensi US dan China juga ada nih tensi dari Rusia dan Ukraina ya. Nah ini juga tetap memberikan pengaruh juga secara tidak langsung di bursa global maupun bursa domestik ya. Nah artinya kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bisa review sampai saat ini untuk para trader dan investor, untuk sentimen-sentimen yang ada kebanyakan memang lebih cenderung ke sentimen negatif ya. Artinya kita sebagai investor dan trader kita harus antisipasi ya. Mungkin kalau kita lihat secara teknikal beli sebenarnya pelemahan yang saat terjadi untuk di ISG hari ini kalau saya lihat secara teknikal itu sebenarnya masih berada di area sideways ya. Di mana di sini area sideways-nya ini kalau saya cek ISG ini masih berada di area sideways itu di area 6530 sampai dengan 6754. Jadi support yang bisa diperhatikan oleh para investor dan trader adalah di 6530 ini beli. Jadi kalau 6530-nya ini bisa tembus, nah ini ada potensi pelemahan lebih lanjut. Nah, jadi untuk para traders ya, kalau misalkan memang lagi pegang banyak barang, nah ini bisa diantisipasi dengan take profit terlebih dahulu. Untuk para investor ya, strateginya seperti biasa kalau ada pelemahan ISG, kalau memang memungkinkan untuk dollar cost averaging itu bisa dilakukan, tapi kalau misalkan tetap di hold gak masalah, selama kita lihat fundamental perusahaan yang bersangkutan ini masih memiliki performance yang bagus, seperti itu. Oke, jadi seperti itu sahabat bisnis solusi. Nah, kalau misalnya kita lihat kemungkinan, artinya peluang atau potensi indeks harga saham gabungan kita itu akan melemah ya di hari ini kalau misalnya kita lihat dari beberapa sentimen baik secara global maupun secara di dalam negeri. Nah, kalau seperti yang disampaikan Mas Irfan tadi nih, Mas Ridwan, kalau kemarin kan rata-rata indeks kita atau secara sektoral indeks kita ini mengalami pelemahan. Nah, saham-saham yang mengalami pertumbuhan pun persentasenya cukup kecil dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, kalau misalnya secara spesifik kita berbicara masalah saham ini, apa yang bisa dicermati oleh para trader dan juga investor kita untuk hari ini? Oke, kalau untuk saham-saham yang bisa dicermati, jadi memang kondisinya beli kalau ada pelemahan ISG seperti ini, bahkan pelemahannya sudah lebih dari ya 2 hari lah kita bisa bilang ya, memang tidak banyak pilihan saham yang bisa kita lihat. Karena kenapa? Ya karena istilahnya semua saham kompak bergerak melemah gitu ya. Tapi yang masih bisa dicermati oleh para traders dan investor di bursa saat ini adalah kita bisa perhatikan mulai dari sisi berita-berita emiten ya, di mana kita bisa cermati berita-berita positif apa saja nih yang ada saat ini, khususnya di emiten-emiten yang ada di bursa. Nah, kalau dari hasil analisa saya beli hari ini kita ada berita khususnya di emiten bank ya, yaitu Bank BNI ya, atau kode sahamnya BBNI, di mana kalau saya cek ini beritanya adalah BBNI telah mengeluarkan laporan keuangan full year ya di 2021 ya beli. Dimana kalau saya cek tadi infonya adalah laporan untuk keuangan BBNI di 2021 ini mencetak pertumbuhan yang sangat positif ya beli. Kita bisa bilang itu good result ya kalau kita compare dari 2021 dengan laporan keuangan yang di 2020. Nah, di mana di sini yang perlu diperhatikan kenaikannya ini lihat dari porsi labanya yang naik itu hampir 400% dibandingkan dengan 2020. Nah, kita lihat memang sebenarnya kenaikan ini ditopang karena adanya penurunan operating expense ya. Jadi kalau
ada suatu emiten yang bisa istilahnya yang bisa mencetak penurunan operating expense dalam bisnisnya mereka, itu kan bisa dikatakan bahwa bisnis strategis yang mereka sudah lakukan sejauh ini itu bisa dibilang sudah sangat bagus beli. Jadi untuk sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDX dan sahabat Pans Makassar, bisa perhatikan nih untuk BBNI hari ini ya, seperti itu. Terus yang kedua, yang bisa dicermati juga kita bisa lihat dari sisi perkembangan harga komoditas dunia ya, dimana kalau dari hasil analisa saya hari ini, komoditas yang masih bisa diperhatikan itu ada komoditas minyak ya, bahwa harga minyak dunia ini masih terus mengalami kenaikan. Jadi bisa perhatikan saham-saham minyak. Terus yang kedua ada coal ya, di mana harga coal dunia juga masih terus mengalami kenaikan. Terus Oke. Untuk itu baru itu dulu aja beli yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas Irfan, saya kembali ke Mas Irfan sekarang. Itu kita memang memberikan pemahaman lebih ini untuk terutama yang pemula ini, karena memang kita hadir salah satunya memang untuk itu. Nah, kira-kira untuk hari ini apa yang bisa disampaikan oleh para trader dan juga investor pemula kita nih, Mas Irfan? Oke, intinya sebetulnya ketika terjadi sekarang kita sepertinya sih memasuki tahap ada pelemahan ya beberapa hari terakhir ya, khususnya mungkin dari sisi IHSG kita. Tapi mungkin yang perlu dikatakan oleh investor kita bahwa walaupun secara umumnya indeks komposit kita mengalami pelemahan, sebetulnya ada beberapa peluang juga yang bisa dicermati oleh investor kita ya. Walaupun mungkin tadi disebutkan oleh Mas Ridwan bahwa sentimennya sebetulnya sekarang lagi kebanyakan dari sentimen negatif, tapi di situ peluang yang muncul sebetulnya kita bisa memperhatikan dari sisi mikronya ya, khususnya mungkin emiten-emiten yang masih ada sentimen positif di sana. Misalnya tadi disampaikan dari sisi laporan keuangan, teman-teman bisa mencermati mana emiten yang secara laporan keuangannya masih menarik ya. Sekarang kan mungkin di bulan-bulan ini sampai dengan Maret ada LK yang sudah diaudit ya, sudah ada pelaporan keuangan masing-masing emiten yang bisa diperhatikan oleh investor kita. Selain itu juga dari aksi korporasi, biasanya kan di awal-awal tahun emiten sudah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan beberapa aksi korporasi yang mungkin bisa sahabat investor atau sahabat bisnis perhatikan apakah aksi korporasi tersebut adalah sentimen positif atau negatif. Termasuk tadi ada penyampaian dari Mas Ridwan, misalnya ada BNI yang dari sisi laporan keuangan menarik, bahkan kalau saya lihat informasinya BNI lagi mengakuisisi salah satu bank kecil ya, buat dijadikan bank digital UMKM, itu juga dari sisi bisnis kan menarik. Selain aksi korporasi juga, sahabat bisnis juga bisa memperoleh peluang sebetulnya dari saham-saham yang baru IPO, yang mungkin dari sisi bisnis potensinya mungkin masih lumayan besar. Kita tahu sampai dengan hari ini sudah ada 4 ya perusahaan-perusahaan yang mau IPO, bahkan hari ini ada Net TV kayaknya ya hari ini yang harusnya sudah mulai listing. Nanti bisa diperhatikan, saya nggak tahu sekarang harganya berapa tuh ya. Biasanya kan saham-saham seperti ini yang punya di kedepannya sudah arah ya. Nanti ini kan sudah arah katanya. Nah itu bisa menarik sebetulnya buat investor saham-saham yang seperti itu. Itu buat investor ataupun buat trader. Tapi terkhusus buat investor nih, karena kan yang biasanya agak fluktuatif biasanya trader tuh yang sudah terkhusus buat investor, yang tipenya investor ketika terjadi pelemahan bisa memperhatikan saham-saham yang mengalami pelemahan. Apakah saham-saham tersebut adalah saham-saham blue chip atau big cap? Tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, bisa melakukan strategi DCM ya, dollar cost averaging, di mana bisa memberikan supportnya apakah sudah saatnya yang tepat buat nyicil lagi, buat beli ya, karena dianggap sahamnya sudah mulai murah atau tidak. Dan buat trader mungkin tadi yang aksi korporasi, laporan keuangan secara jangka pendek mungkin bisa memberikan insight buat sahabat bisnis nih, buat memilih saham-saham yang bisa ada technical rebound atau ada kenaikan untuk jangka pendek ini. Mungkin seperti itu, beli ya. Oke. Nah, sebelum saya membahas khusus ini terkait dengan Net TV yang notabene
baru mencatatkan ya di lantai besar. Nah, kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan IPO ini Mas Ridwan, yang kemarin juga sudah sempat kita bahas ini Mas Irfan ya. Nah, kira-kira biasanya kalau misalnya ada saham baru yang tercatatkan di Bursa Efek Indonesia, itu menjadi salah satu incaran bagi pelaku pasar. Nah, kira-kira ini seperti apa nih Mas Ridwan? Oke, kalau untuk IPO sebenarnya yang bisa diperhatikan oleh para investor dan trader adalah memang biasanya fenomena IPO itu selalu disambut baik ya oleh para investor dan trader di bursa. Jadi untuk para investor pemula atau trader pemula, bisa tadi yang disampaikan juga oleh Mas Irfan bahwa tidak ada salahnya untuk memanfaatkan momentum fenomena IPO yang saat ini sedang berlangsung di bursa. Apalagi kalau misalkan dilihat secara prospektusnya itu memiliki performance laporan keuangan yang bagus dan outlook bisnis ke depannya yang bagus seperti itu. Jadi kalau untuk kayak contoh Net TV hari ini kan dia auto reject atas ya. Nah ini artinya memang respon investor dan trader ini memiliki istilahnya respon yang sangat positif gitu. Kita tahu kan Net TV ini istilahnya bukan perusahaan kecil gitu. Artinya dia salah satu perusahaan besar yang memang kalau kita lihat dari secara historis ini memang sudah memiliki milestones yang cukup panjang dari lini bisnisnya saat ini. Seperti itu. Oke, Mas Ridwan, kalau selama ini mungkin kita atau teman-teman dari sekuritas dominan memberikan kalau misalnya kita bicara masalah rekomendasi, dominan memberikan rekomendasi untuk saham-saham big caps kan seperti itu. Kalau misalnya di finansial ada beberapa BCA, BBRI, BNI, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat perkembangan atau pergerakan pasar itu sepanjang tahun 2021 nih, Mas Ridwan, saham-saham yang notabene paling cuan di luar big caps itu apa kira-kira yang notabene juga seharusnya layak atau bisa dicermati oleh para investor kita? Oke, kalau kita flashback di 2021 sebenarnya yang di luar tadi ya, di luar dari saham-saham big cap, sebenarnya sektor yang bisa kita lihat selama di 2021 yang memiliki kinerja bagus itu ada pertama sektor teknologi ya, Bli. Kita tahu bahwa sektor teknologi ini masih punya potensial growth ke depannya ya, apalagi kita lihat semenjak pandemi ada perubahan konsumen behavior yang tadinya apa-apa offline sekarang jadi online. Nah, itulah salah satu yang menjadi driver untuk di sektor teknologi. Terus yang kedua, selain dari sektor teknologi, mungkin dari ini ya, sektor bank-bank mini ya, bank-bank mini, di mana bank-bank mini ini maksudnya adalah bank-bank yang memang orientasinya menjadi bank-bank digital. Nah, ini juga bisa bisa kita lihat bahwa memang kedepannya ini bank-bank mini atau bank-bank digital juga menjadi salah satu concern perkembangan bisnis yang ada di industri jasa keuangan. Bahkan kalau kita lihat fenomena bank-bank digital ini juga peluangnya juga ditangkap oleh bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BBNI, BMRI. Itu mereka kan kok istilahnya dalam strategi bisnis mereka ke depannya itu kan ada salah satu mereka istilahnya mereka lakukan untuk yang namanya akuisisi bank-bank mini. Artinya bank-bank besar pun juga memiliki persepsi yang sama bahwa memang ke depannya bank-bank digital ini masih memiliki potensial growth yang tinggi, Bli. Nah, jadi dua sektor ini kalau memang ke depannya atau saat ini istilahnya mengalami pelemahan, ini bisa dijadikan momentum ya untuk para investor dan trader ya untuk kita bisa cicil masuk seperti itu. Oke, terima kasih Mas Irfan, Mas Ridwan obrolannya pagi hari ini, dan pasti ini sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, untuk sobat IDX dan juga sahabat PAN. Dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga sehat selalu, Mas Ridwan, Mas Irfan. Kita sampai jumpa. Siap. Terima kasih. Thank you, Bli.